Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Lacompo, NIM 19101201, mengirimkan video UAS Micro Teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sehat. Allahu Akbar. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Silakan, Bu. Ibu tidak ada. Ibu ditulis ada sakit. Ibu tidak ada kalau Pada hari ya. Saya akan mengabsen atau mengambil pelajaran daripada misalnya yang pertama Joyce Muhammad hadir. Yang sama hadir. Sulistiawati Purwo hadir. Administrasi hadir Bu. Ibu minta ini. Hanti Uleno hadir. Ibu minta ini. Stella hadir. Siapa itu? Siapa itu ada? Hadir. Hadir. Oke. Seterusnya materi pada minggu lalu. Ada yang masih ingat saya menjelaskan tentang apa? Ya, Ibu ada tentang rukun iman. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rukun ihsan. Berbuat baik kepada sesama manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, minggu lalu kan sudah dipelajari apa saja rukun iman itu sendiri. Ada yang masih ingat rukun iman ada berapa? Ada 6. Oh
persepsi yang berbeda. Nah, saudara Agnes ini menginginkan saudara Sulis ini untuk bisa selaras dengan dia, dan itu tidak akan mungkin. Jadi maksud dari Sulis tidak membuat Agnes kecewa dengan persepsi yang diberikan, tapi Agnes memberikan ekspektasinya yang terlalu berlebihan. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada manusia yang buruk perilakunya, akan tetapi tidak sesuai ekspektasi kita saja. Jika kita mempunyai persepsi ini, maka ekspektasi kita menaruh ekspektasi kepada orang itu bahwa orang itu harus begini, padahal dia punya persepsi yang berbeda, yang nantinya tidak akan sama dari yang lain. Nah, begitu pula dengan hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala itu seperti sholat yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kira-kira ada yang masih bolong-bolong sholatnya di sini? Ada yang Berarti belum sepenuhnya menjalankan hubungan baik dengan Allah. Nah, sekarang saya mau memberikan pertanyaan kepada adik-adik terkait dengan materi ini. Nah, jika kita misalnya berjumpa dengan seorang yang kita lihat fisiknya mampu, tapi dia meminta-minta. Nah, ada satu teori mengatakan bahwa kita harus memberinya. Jika itu niat kita karena Allah, maka kita harus memberinya, begitu. Tapi jika dikoreksi kembali, ada Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa lebih baik jangan meminta-minta, lebih baik memberi, jangan meminta-minta, apalagi kita dalam keadaan sehat. Nah, bagaimana tanggapannya kira-kira dengan kasus atau studi kasus yang saya paparkan tadi? Silakan dari saudara Rizka dulu. Tanggapan dari misalnya ada orang yang masih mampu fisiknya, tapi dia sudah meminta-minta. Jadi orang malas dulu. Ya, Malas. malas. Ya, satu malas. Yang kedua, apakah itu termasuk, apakah kalian akan memberi atau kalian tidak memberi karena alasan kalian dia masih mampu? Kalau dari saya akan memberi, tapi dengan memikirkan apa ya, motivasi kerja atau harus kerja kan kuat fisik. Ya, jadi ada dua pandangan yang berbeda. Yang pertama dari saudara Dama yang mengatakan bahwa tidak usah diberi karena malas, ya kan? Yang kedua karena dia masih mampu, karena ada saudara yang mengatakan bahwa lebih baik memberi, jangan meminta-minta, apalagi dalam keadaan dia mampu. Tapi kalau kita punya rezeki lebih, pasti akan memberi juga. Nah, untuk